الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين القائل في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ustadz, para senior DKM At-Taubah PT Denia, dan juga teman-teman karyawan PT Denia yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta yang berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan diniyah. Ini dua nikmat yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk menghadiri acara santunan anak yatim. Semoga acara kita ini diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqomah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Menyantuni anak yatim ini termasuk amalan yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu besar perhatian Islam kepada anak-anak yatim. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim, kedudukannya itu sangat dekat, kata Nabi. Nabi menyebutkan kahataini fil jannah, seperti ini, seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Berarti dekat atau tidak dekat? Sangat-sangat dekat. Bahkan Nabi SAW merapatkan keduanya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mereka menggunakan sebagian hartanya untuk membantu mereka anak-anak yatim. Karena membantu mereka termasuk mengamalkan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ada sebagian orang yang merasa berat untuk mengeluarkan sebagian hartanya membantu mereka anak-anak yatim. Kenapa dikatakan berat? Karena menyantuni anak yatim ini termasuk amalan yang menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Makanya kalau kita perhatikan, semua amalan yang menuju surganya Allah itu ringan atau berat? Ringan atau berat? Berat. Amalan menuju surga itu berat, jemaah sekalian. Walaupun amalannya mungkin ringan,
seperti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi antara langit dan bumi, besar pahalanya di sisi Allah. Bahkan Nabi mengatakan alhamdulillah tamlaul mizan, ucapan alhamdulillah yang sering kita ucapkan. Teman-teman kalau habis gajian ngucapin alhamdulillah atau tidak? Ngucapin alhamdulillah atau tidak? Alhamdulillah. Habis gajian alhamdulillah, sekalipun ketika ngecek saldo ternyata inna lillah. Ucapan alhamdulillah yang sering kita ucapkan, pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tamlaul mizan, akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah saat amalan-amalan kita ditimbang oleh Allah tabaraka wa taala. Sekalipun ringan tapi masya Allah berat kita amalkan. Maka termasuk juga ngaji seperti ini, duduk di majelis ilmu, mendengarkan qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi sebagian orang ada yang merasa berat, karena ini adalah jalan yang menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Makanya ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'ad, hai Mu'ad, innaka sa'alta an 'azim. Kau bertanya tentang perkara yang sangat berat. Masuk surga bukan perkara yang ringan. Masuk surga bukan perkara yang mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Nabi yang mengatakan. Tapi Nabi juga mengatakan fa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaihi. Sekalipun jalan menuju surga itu berat, akan menjadi mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya mudah-mudahan bagi para muhsinin yang mereka menginfakkan hartanya membantu anak-anak yatim, ini merupakan kemudahan dari Allah tabaraka wa taala untuk menghantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Bahkan dalam surat Al-Balad ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falaqtahamal aqabah. Maka kenapa dia tidak menerjun dengan cepat al-aqabah? Al-aqabah kata para ulama tafsir adalah jalan yang mendaki terjal. Sudah naik licin. Nah, kalau kemarin kita medannya hanya mendaki ya, tapi nggak licin. Iya enggak? Pas kita ke mana kemarin dari rafting itu ke apa namanya, ke sini ya. Ya pas pulang aja itu kan nanjak gini tapi enggak licin. Jalan menuju surga itu seperti jalan yang menanjak licin. Berat ikhwati wa akhwati fillah azan ya Allah ya Allah. Makanya ada seorang ustaz, Anda dengar ceramahnya Ustaz Zainal Abidin hafizahullah taala, itu mengumpamakan jalan menuju surga itu seperti apa? Jalan yang mendaki licin, bawa beban berat digelitikin. Mendaki bukit yang terjal, seperti mendaki bukit yang terjal ya. Jalanan yang menanjak licin, bawa beban berat digelitikin. Kira-kira gimana? Nyampe atau enggak nyampe? Ini ibarat orang yang sedang meniti jalan menuju surganya Allah tabaraka wa taala. Memang berat. Maka Allah katakan falaqtahamal aqabah. Kenapa dia tidak menerjun dengan cepat al-aqabah? Jalanan yang mendaki, jalanan yang menanjak licin. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu al-aqabah itu apa? Fakku raqabah diantaranya memerdekakan hamba sahaya. Kenapa memerdekakan hamba sahaya ini berat? Karena berkaitan dengan uang, dengan harta, dan rata-rata semua kita cinta dengan harta. Wa tuhibbunal mala hubba jamma, kata Allah dalam surat Al-Fajr. Kalian cinta kepada harta secara berlebih-lebihan.
Memerdekakan hamba sahaya ini termasuk amalan yang berat. Terlebih orang memerdekakan hamba sahaya satu saja, setiap anggota tubuhnya, kata Nabi SAW, akan menyelamatkan dirinya dari nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tangannya hamba sahaya tersebut akan menyelamatkan tangannya dari neraka. Kakinya hamba sahaya tersebut akan menyelamatkan kakinya dari nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di masa sahabat Nabi SAW, di masa Nabi SAW, banyak para sahabat yang mereka membeli budak dibebaskan, beli bebaskan, dibeli bebaskan. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan pernah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membeli Bilal bin Rabbah dari majikannya. Bahkan majikannya ini ketika Bilal dibeli dinaikin harganya. Harganya dinaikkan, tapi Abu Bakar tetap membelinya, dibeli lalu kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga kemudian majikannya mengatakan, "Hei Abu Bakar, seandainya kamu tawar Bilal harganya itu separuhnya, saya akan berikan, karena bagi saya Bilal gak berharga sama sekali." Namun Abu Bakar mengatakan, "Seandainya kau naikkan harga Bilal lebih tinggi lagi, aku akan beli Bilal, karena bagiku Bilal lebih berharga daripada seluruh harta yang saya miliki." Di masa sahabat, mereka sering memerdekakan budak, di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Bakar itu kalau memerdekakan budak nggak pernah apa? Nggak pernah pilih-pilih. Beli bebaskan, beli bebaskan, beli bebaskan. Makanya pernah dikomplain sama ayahnya yang bernama Abu Quhafah. Abu Quhafah mengatakan, "Ya bunayya innaka ta'tiku minad du'afa." Kamu membebaskan budak-budak yang lemah-lemah, miskin. Budak-budak yang kata ayahnya ini. Karena ayahnya menganggap bahwasanya kalau nolong orang itu ada balasannya, ada imbalannya. Dia mengatakan, "Kenapa kamu nggak bebaskan budak-budak yang kuat fisiknya, agar ketika kau butuh bantuan mereka akan datang memberikan bantuan kepadamu." Masya Allah, Abu Bakar mengatakan apa? "Ya abati, wahai ayahku, innama uridu ma indallah." Saya nggak mengharapkan balasan dari manusia. Saya hanya menginginkan balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Fakku raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang kedua, amalan yang berat itu it'amu fi yaumi dzi masghobah. Memberikan makan ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Nah, ini teman-teman biasanya kalau sedekah itu pas lagi gajian atau pas tanggal tua. Ya, Pak Ari. Pak Ari, kalau sedekah itu pas tanggal tua, pas tanggal muda. Kalau apa? Kalau disebutin nggak ikhlas. Rata-rata kita apa bersedekah? Ketika tanggal muda, lagi banyak duit, ya kan? Kita ngadain makan-makan, ayo kita makan-makan, ya. Nih pulang daurah, jangan kemana-mana, kita mampir misalkan kemana nih, ya, makan kambing guling. Ketika kita tanya, ini dalam rangka apa ya? Lagi senang jamaah sekalian. Alhamdulillah saya naik jabatan. Alhamdulillah saya dapat warisan. Lagi bahagia. Jarang sekali orang yang mereka mau berinfak ketika mereka sedang sulit. Jarang. Ya, ngundang orang makan. Ini dalam rangka apa ini? Dalam acara apa? Alhamdulillah kemarin saya kehilangan mobil. Nggak pernah jamaah sekalian. Memberikan makan ketika kita dalam keadaan susah, besar pahalanya di sisi Allah. Karena namanya ibadah itu kan semakin berat kita lakukan, semakin besar pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama seperti musibah, semakin besar pahalanya. Kita ngaji dalam keadaan cuacanya terang, nggak ada rintangan pergi ke pengajian, uang juga banyak. Dengan kita ngaji saat sulit, saat susah, cuaca mendung, bahkan turun hujan, itu yang paling besar yang mana pahalanya? Yang cerah atau yang mendung tadi, yang hujan? Yang hujan. Ibadah itu semakin berat, semakin besar pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama seperti musibah semakin besar pahalanya di sisi Allah. Afwan, teman-teman yang punya istri sudah cantik, solehah,
udah solehah, kaya lagi, duitnya banyak. Dia sayang sama istrinya, ada pahalanya atau tidak? Ada pahalanya atau tidak? Ada. Yang kedua, ada orang-orang yang diberikan oleh Allah istri sudah jelek, suka ngambek. Dia tetap sayang sama istrinya. Ini pahalanya lebih besar yang mana? Pertama atau yang kedua? Yang kedua. Musibah itu semakin besar pahalanya di sisi Allah. Seorang istri punya suami ganteng, udah ganteng, udah soleh, dermawan, tiap bulan ngasih uang 20 juta. Udah ngasihnya 20 juta dimarahin lagi, habisin. Kalau nggak dihabisin, besok nggak saya kasih lagi. Ada nggak suami yang kayak gini? Tiap bulan kasih 20 juta sambil marah, habisin ya. Kalau enggak, bulan besok saya nggak kasih lagi. Istri taat kepada suami yang seperti ini besar pahalanya. Apalagi Nabi mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, kata Nabi. Kalau ada istri atau seorang wanita, dia sholat 5 waktu, sholat wajib, sedikit sholat sunnahnya, dia puasa Ramadan, sedikit puasa sunnahnya, dia jaga kehormatannya, dia taat sama suaminya, dia nurut sama suaminya, maka dia akan masuk surga lewat pintu mana saja yang dia mau dari 8 pintu surga. Dia taat sama suaminya, besar pahalanya. Kemudian yang kedua, ada seorang istri diberikan suami udah jelek, galak. Udah galak, pelit. Udah pelit, pengangguran. Udah pengangguran, miskin. Tapi dia tetap taat sama suaminya. Lebih besar mana pahalanya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Karena namanya ibadah, semakin besar pahalanya. Semakin berat, semakin besar pahalanya, termasuk juga musibah. Semakin berat, semakin besar pahalanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedekah ketika kita lagi bahagia, lagi banyak duit, dengan sedekah saat susah, maka lebih besar pahalanya ketika kita bersedekah saat sulit. Kemudian, yatima dza maqrabah, termasuk memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang masih kerabat. Memberikan santunan kepada anak-anak yatim berat jemaah sekalian, karena termasuk tadi jalan yang menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Makanya teman-teman ya yang sekarang masih sekolah, semangat terus belajarnya, karena yakinlah bahwasanya dengan kita mendapatkan ilmu, Allah akan tinggikan derajat kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan tadi Ustadz kita bilang ada salah satu dari murid Al-Maktub yang jadi ustadz juga sekarang. Ini menunjukkan benarnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu di antara kita. Maka teman-teman yang masih belajar sekarang, usahakan semangat menimba ilmu, belajar, terus belajar. Karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tinggikan derajat kita di sisi Allah. Dulu ada seorang ulama besar namanya Abdurrahman Al-Auqas rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir dalam keadaan cacat. Beliau lahir dalam keadaan gak punya leher, kepala dengan jasad ini nempel. Ibu beliau rahimahullahu ta'ala selalu memberikan nasihat, nak, dimanapun kamu duduk, dengan siapapun kamu bergaul, kamu akan menjadi bahan ledekan, kamu akan menjadi bahan hinaan, nak. Karena cacat jemaah sekali. Ibunya mengatakan, alaika bitalibil ilmi fa innahu yarfa'uk. Wajib bagi kamu terus menimba ilmu, jangan berhenti menuntut ilmu. Kenapa? Fa innahu yarfa'uk, karena sesungguhnya ilmu itu akan meninggikan derajatmu. Ini nasihat ibunya ini oleh Syekh Abdurrahman Al-Auqas, selalu diingat-ingat, diamalkan. Semangat dalam menimba ilmu sampai kemudian menjadi ulama besar, bahkan diangkat menjadi seorang hakim jemaah sekali. Ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan sebab ilmu. Maka termasuk juga ada
seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabbah. Beliau adalah budak, beliau adalah hamba sahaya dari Afrika. Namun beliau semangat dalam menimba ilmu sampai-sampai majikannya kemudian membebaskan Atha bin Abi Rabbah ini. Lalu kemudian Atha bin Abi Rabbah menggunakan hidupnya, menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu kepada para ulama besar, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Atha bin Abi Rabbah sehingga menjadi ulama yang sangat dikagumi. Seorang ulama dari kalangan tabi'in. Bahkan pernah ada seorang khalifah, kalau nggak salah namanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan, sengaja datang menemui Atha bin Abi Rabbah untuk bertanya. Namun kemudian khalifah mendapati Atha bin Abi Rabbah sedang dikerumuni oleh banyak orang, sehingga khalifah ini ngantri dia. Kayak sekarang ya, kalau pejabat sekarang nggak mau ngantri mereka, bahkan sholat saja datang belakangan, pengennya di depan, orang-orang diusiri. Orang diusir kan ada. Ya, kalau dulu enggak. Dia ngantri di belakang, nunggu giliran. Pas datang gilirannya, kemudian khalifah ini bertanya kepada Atha bin Abi Rabbah, menanyakan sesuatu dalam perkara agama, dijawab pertanyaan, selesai, udah pulang. Khalifah waktu itu bawa 2 orang anaknya. Dia memberikan nasihat kepada anaknya, "Nak, alaika bi talibil ilmi, wajib bagi kamu menuntut ilmu." Jadi maksudnya contoh Atha bin Abi Rabbah. Lihat sekarang ditinggikan derajatnya oleh Allah, bahkan ada seorang khalifah dia rela ngantri untuk bertanya kepada Atha bin Abi Rabbah. Kamu harus semangat menimba ilmu, karena ilmu itu akan meninggikan derajatmu. Bahkan pernah juga beliau mendatangi khalifah saat musim haji, datang ke Mina, sengaja ingin memberikan nasihat kepada khalifah. Mengucapkan salam, dijawab salamnya sama khalifah. Lalu kemudian dipersilahkan duduk. Raja waktu itu atau khalifah duduknya waktu itu di karpet yang empuk. Beliau dipersilahkan, silakan duduk wahai Atha. Atha bin Abi Rabbah tidak mau duduk di atas karpet yang empuk, jemaah. Duduknya di lantai. Ya, tawaduknya Atha bin Abi Rabbah. Maka kita juga sama, ketika kita diberikan ilmu oleh Allah, ingat, jangan sampai jadi orang-orang yang sombong. Ini contohnya Atha bin Abi Rabbah, tawaduk, rendah hati. Tidak, wahai khalifah, saya duduk di sini saja. Ketika ditanya sama khalifah, wahai Atha, apa maksud kedatanganmu ke sini? Maka Atha mengatakan, wahai khalifah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah tabaraka wa ta'ala, muliakan orang-orang muhajirin, muliakan orang-orang ansar, karena mereka kau menjadi seorang khalifah. Wahai khalifah, berikan bantuan kepada orang-orang miskin, muliakan mereka, muliakan anak-anak yatim, santuni mereka. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Terus memberikan nasihat kepada khalifah sampai selesai nasihatnya. Kemudian khalifah bertanya kepada Atha, wahai Atha, dari tadi saya dengarkan kamu minta untuk orang lain, muliakan orang muhajirin, muliakan orang ansar, menyayangi orang-orang miskin, menyantuni anak-anak yatim. Ini semuanya untuk orang lain, dan insya Allah saya akan penuhi permintaan kamu. Untuk kamu wahai Atha, minta apa dari aku? Coba kalau misalkan Abu Najwa ditawarin sama Pak Prabowo, ya, Abu Najwa kamu pengen apa? Oh, langsung apa? Pari Fortuner. Tapi Atha mengatakan, wahai khalifah, saya tidak minta kepada makhluk, saya hanya minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah itu pamit pulang. Lihat, ditinggikan derajatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi teman-teman sekarang yang masih duduk di lembaga-lembaga sekolah, ya, semangat belajar. Nah, ini contohnya, ya, yang sudah jadi ustadz, yang sekarang ada juga yang jadi manajer. Pak Ari jadi apa nih? Supervisor. Ada yang ditinggikan derajatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena apa? Karena semangat dulunya belajar. Ya, sekalipun mungkin ada yang dulunya pernah makan bakwan di kantin 5, ngaku cuma 2. Ada nggak? Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Nah, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum. Kemudian termasuk kata Allah tabaraka wa taala, selain memberikan santunan kepada anak-anak yatim, ya, bahkan termasuk juga miskina dza matrobah, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin yang sangat miskin, tidur aja di atas tanah, ya, beratapkan langit,
Alasnya itu apa? Tanah saking miskinnya. Berikan bantuan kepada mereka. Dan balasannya adalah surganya Allah. Bahkan tadi pagi kita bahas, di surga itu ada satu kamar yang luarnya kelihatan dari dalamnya. Dalamnya kelihatan dari luarnya. Ketika ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa kamar-kamar tersebut? Maka Rasul mengatakan, liman atabal kalam. Surga itu akan diberikan kepada orang yang berkata baik, yang keluar dari lisannya adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Enggak pernah keluar dari lisannya cacian, makian yang menyakiti saudara-saudaranya. Liman atabal kalam, bagi orang yang perkataannya lembut, bagi orang yang perkataannya baik. Wa at'amat ta'am, bagi orang yang gemar memberikan makan, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Termasuk juga orang yang bangun di tengah malam, dia melakukan qiyamul lail, wa bata qiyaman wa nasu niyam. Dia qiyamul lail, dia sholat malam di saat orang-orang sedang tertidur. Ya, ikhwati wa akhwati fillah azani Allahu yakum. Ini barangkali yang dapat kita sampaikan sedikit. Mudah-mudahan memberikan semangat terlebih buat para muhsinin untuk terus ya berbuat kebaikan, ya. Termasuk juga memberikan semangat buat para pembimbing juga, ya, karena ketika kita membantu mereka walaupun hanya wasilah, ya, walaupun hanya sebagai perantara, kita tetap mendapatkan pahala yang sama, nggak dikurangi sedikit pun. Ada orang yang dia menginfakkan hartanya misalkan 100 juta, kita yang terima lalu kemudian kita salurkan kepada mereka yang berhak, maka kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berinfak tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya diberikan semangat untuk terus memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Ya, jangan berhenti sampai di sini, jadi terus ya berkelanjutan ya setiap. Karena biasanya ada yang memberikan santunan itu kan tiap tahun sekali, masya Allah. Harusnya tiap bulan ya, Ustaz ya. Tiap bulan ya harusnya ya, tiap bulan karena mereka butuh makan. Ya, tiap bulan mereka butuhkan. Ya. Mudah-mudahan memberikan semangat untuk kita semua. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari kejahilan saya, untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.